صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Babu Al-Banjari Al-Syakir Hafizahullah Ta'ala. Yang berbahagia Tuan Haji Wan Muhammad Abdullah bin Haji Wan Abdullah, Timbalan Pengarah Pentadbiran Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berbahagia Asisten Profesor Dr. Syafrawi Hamzah, Timbalan Dekan Dewan Pelajar SPSS, yang diraihkan Saudara Amirul Amin, Presiden Persatuan Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Wan Muhammad Syafiq, Wan Muhammad Syafiq Afif, Pengarah Program Daurah Sadat Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpahan kurnianya dapat kita bersama pada hari ini berkumpul dalam majlis yang penuh keberkatan daurah solat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu, dan insya-Allah akan merungkai hukum hakam ibadah solat dan huraiannya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang sudi hadir pada pagi ini. Daurah ini dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Kuliah Kejuruteraan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pelajar Kuliah Informasi, Komunikasi dan Teknologi ICTSS dan juga kolaborasi dengan Majlis Ta'lim An-Nur. InsyaAllah pada hari ini daurah kita akan dipimpin oleh seorang ulama Nusantara dan hadirin hadirat sedia maklum, guru yang dirahmati dan disayangi, Al-Faqih, Al-Alim, Al-Allama, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Faqih Hafizahullah Ta'ala. Izinkan saya Tuan Guru untuk memberikan sedikit pengenalan ringkas berkenaan Tuan Guru. Al-Fadilah Syekh Muhammad Nuruddin bin Haji Mabu bin Abdullah Tayyib berasal dari Banjarmasin, Indonesia, di mana Tuan Guru dilahirkan di Harus Amuntai pada 1 September 1960. Pada tahun itu juga keluarganya berpindah ke Mekah dan di sana Tuan Guru menuntut di Madrasah Salutiyah dan menamatkan pengajiannya dengan mumtaz pada tahun 1982. Semasa di Mekah, Tuan Guru berguru dengan ramai ulama masyhur seperti Syekh Al-Allama Hasan Mashah yang Hasan Mashah rahimahullah ta'ala yang bergelar Syekhul Ulama, Syekh Al-Allama Muhammad Yasin Al-Badani yang mendapat gelaran Syekhul Hadis wal Musni Al-Dunya, Syekh Ismail Usman Zain yang digelar Al-Faqih Al-Darokat, dan banyak lagi alim ulama Mekah. Pada tahun 1983, Al-Fadilatul Syekh memulakan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar Al-Syarif dalam bidang syariah Islamiyah dan kemudiannya di Ma'had Al-Ali di Dirasat Al-Islamiyah di Zamanik sehingga tahun 1990 dan telah berjaya mendapat dirasat kuliah. Setelah itu, Al-Fadilatul Syekh mulai meluangkan masa dalam usaha dakwah dan menyampaikan ilmu mendalam kepada ramai pelajar di sekitar Mesir, terutama sekali pelajar-pelajar Nusantara yang sedang menuntut di Al-Azhar. Sehingga akhirnya Tuan Guru diberi gelaran Azhar Ustani. Al-Fadilatul Syekh juga menceburi bidang penulisan yang mana Tuan Guru telah mengarang lebih 80 buah kitab. Sekembalinya ke Indonesia, Al-Fadilatul Syekh telah membuka sebuah institusi pengajian di Bogor bernama Pondok Mahad Azim di Suluk di Tafakuh Fikri. Tuan Guru juga telah membuka institusi pengajian Mahad An-Nur di Janda Baik. Sekadar itu penerangan ringkas berkenaan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin. Untuk meneruskan majlis tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Fadilatul Syekh untuk memulakan daurah kita pada hari ini. Majlis dengan segala takzimnya mempersilakan. Allah.
Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim bin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bi khair. Fa ahlan wa marhaban bikum ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang amat membanggakan ini, di mana dengan program atau juga dengan majelis yang kita akan bersama di 10 hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah 1437, salah satu daripada Asyuril Hurum yang 4, dan juga merupakan 10 hari terakhir daripada tahun 1437 yang mudah-mudahan dengan topik pembicaraan yang kita bicarakan pada pagi hari ini akan membawa kita kepada husnul khitam, kesudahan yang bagus, bukan hanya untuk tahun 1437 tapi juga untuk selama-lamanya dalam perjalanan hidup. Husnul aqibah, kesudahan yang baik dalam segala aspek, dalam segala matlamat dan tujuan. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa topik pembicaraan yang kita bicarakan atau juga dengan daurah yang kita adakan ini tentang sembahyang? Sedangkan yang secara pasti dengan kita sudah bersembahyang, tidak kurang daripada dalam 5 kali sehari, dengan sembahyang sunnahnya, dengan nawafil qabliyah dan ba'diyahnya, dengan duha dan tahajudnya, dan juga dengan sembahyang witir dan tasbihnya, sembahyang sunat awabin, dengan sembahyang tahiyatul masjid, dan juga dengan sembahyang sunat wudunya. Dari sejumlah sekian jenis-jenis ibadah yang kita laksanakan atau dengan rukun Islam yang 5 secara khusus, tidak ada amalan yang dengan bahagiannya atau juga dengan hukum hakamnya yang lebih banyak daripada sembahyang. Boleh kita sebut secara ringkas saja. Misalnya sembahyang yang disunatkan, katakan saja qabliyah dengan ba'diyahnya, duha dengan witirnya, tahajud dengan awabinnya, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat ihram, kemudian dengan sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, dengan sembahyang sunat tarawih, dengan sembahyang minta hujan, sembahyang pada waktu dengan seorang dijatuhkan hukuman mati namanya sunnatul qatl, atau juga dengan sembahyang pada waktu kita musafir dan pada waktu kita datang. Itu sudah ada dalam 15 macam jenis sembahyang sunat yang kita laksanakan. Jadi tentu tidak daripada kosong, mesti ada satu target dan juga ada satu matlamat, sehingga kenapa dengan sembahyang yang diambil berat dan juga yang terbanyak dalam bagian amal ubudiyah kita kepada Allah. Kenapa tidak dengan puasa, kenapa tidak dengan umrah, kenapa tidak dengan haji? Justru dengan sembahyang yang dalam pergerakannya dan juga dengan sembahyang dengan bermacam-macam syarat, rukun, hukum, hakam, halal dan haramnya, ini adalah satu-satunya ibadah yang memang betul-betul mampu untuk subati dalam kehidupan seseorang dan yang akan mengatur perjalanan hidupnya. Daripada waktu kita bangun sampai kita tidur kembali, dan daripada waktu kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dahulu pernah saya katakan dalam sembahyang itu juga ada politik, juga ada suluk, ada puasa, ada haji, ada zakat.
segenap amal ibadah yang kita laksanakan yang sifatnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka dengan sembahyang adalah pada urutan, pada rentetan yang pertama. Tidak ada daripada kumpulan amal ibadah yang kita laksanakan yang lebih afdal daripada melaksanakan sembahyang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtuhu 'alaihi. Tidak ada dengan seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku seperti pada saat dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, yang aku wajibkan ke atasnya. Dan tidak ada ibadah yang betul-betul seperti dalam kehidupan dalam segala aspek. Anda ada cobaan, kita hadapkan dengan satu masalah, kita hadapkan dengan satu problem, kita ada perlu, kita ada hajat, kita ada keinginan. Itu panduan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun badara ila shalah. Apabila ada sesuatu yang menimpa, Nabi kita akan bersegera untuk melaksanakan sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ini urusan perniagaan, ini tentang bisnis, ini tentang politik, ini tentang keluarga, ini tentang budaya, ini tentang ekonomi, ini tentang pergaulan, ini tentang lingkungan, ini tentang masyarakat, ini tentang teknologi. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kenapa? Sebab sebagaimana kita yakini bersama, keterbatasan waktu yang pertama, keterbatasan peluang yang kedua, keterbatasan umur yang ketiga, di samping juga dengan perjalanan waktu yang akan kita tempuh, hitungan waktu yang tidak dapat dibanding-bandingkan dengan perjalanan waktu kita di dunia. Daripada jenjang usia, dari masa ke masa, daripada waktu ke waktu, kita akan di penghujung. Tahun 1000, jangan saya nampak orang pijat-pijatan dalam program seperti ini. Jangan ada yang main handphone dalam program yang seperti ini. Ini khusus untuk sembahyang. Ada nabawi lagi disebut situ. Sopan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya antar tengok Syekh buat benda tidak elok, baling bata ke muka saya. Kalau saya main handphone kah, pegangan tangan dengan kawan, balingkan saja bata. Jadi saya nak raikan majelis ini semulia mungkin. Yang kalau baginda Nabi pada saat kita berbicara tentang sembahyang, seidah sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita duduk di samping kita di sini, kita tidak perlu berubah posisi duduk. Kita tidak perlu kemaskan pakaian. Kita tidak perlu perindahkan sikap dan perangai karena kita memang sudah siap siaga dengan khayalan dan juga dengan perasaan kita yang kalau pada itu dengan baginda bersama kita, kita memang sudah duduk kemas, rapi, sopan, santun. Yang pertama di hadapan Allah dan yang kedua di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang hadir jutaan ramai bersama kita di majelis ini. Mungkin kawan-kawan kata panjat ya. Supaya tahu abang kita tadi itu diletakkan tangannya ke paha terus dikeremas-keremas seperti itu. Itu bukan pada masa pengajian cara seperti itu. Itu kalau berdua-duaan pun tak cantik. Apalagi tengok orang ramai. Ini apa nih cerita nih? Ya kan? Akan jadi pertanyaan. Ada apa nih? Pegang-pegang tangan seperti itu. Kalau laki perempuan mungkin orang boleh paham. Tapi laki sama laki-laki, jadi 1001 pertanyaan. Minta maaf. Khair. Jangan tegang tapi saya mau serius. Itu saja. Dan tidak mau ada sebarang gangguan yang mengganggu dalam perjalanan kita menuju ibadah yang ideal, ibadah yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah, ihdinas siratal mustaqim. Itu diantara daripada rangkaian doa yang kita baca sebanyak tidak kurang daripada 17 kali dalam sembahyang pada waktu kita membaca Fatihah. Bahkan dengan keterangan daripada hadis, dengan kenyataan daripada hadis, tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca Fatihah. Di sana diantara daripada 3 permohonan yang terakhir, kita yang walaupun tidak mendengar, tapi Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah sempadan antaraku dengan hamba-hambaku wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hamba-hambaku segala permintaan yang dimohon. Ternyata
Setelah kita mendapatkan leluasa atau mendapatkan kebenaran, seakan-akannya setelah menyala lampu hijau untuk kita bergerak, untuk kita berjalan, untuk kita menuju, ternyata kita dipandu kembali. Bukan meminta sewewenang kita, bukan meminta semau-maunya kita, bukan meminta ikut keinginan kita. Takut kalau nanti dengan perbedaan dalam waktu meminta, takut kalau berlaku perbedaannya pada masa kita memohon, takut kalau berlaku perbedaannya pada waktu kita memohon, mengajukan satu proposal, satu permintaan, satu harapan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab takut kalau dengan permintaannya tidak ideal, takut kalau dengan permintaannya tidak sesuai, takut kalau dengan permintaannya tidak akan menguntungkan sebab kamu tidak tahu. Jangankan untuk akhiratku, jangankan untuk alam barzakhu, untuk alam dunia saja, kita lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita ketahui. Sebutkan saja, misal yang ada di sekeliling kita, ini kamera. Kamera sekarang boleh menyorot saya dan juga menyorot kawan-kawan. Tuh kamera diletakkan di situ, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana kira-kira dengan gambar ini boleh ditatap, kadang kita di sini boleh dilihat oleh saudara-saudara kita yang live, melalui Facebook atau juga dengan jaringan internet. Jadi gambar kita semuanya boleh ditatap dan juga boleh dilihat. Hanya dengan perantaran wayar semacam ini, dengan perantaran parabola, estros, tele, dan lain sebagainya. Itu kita tidak mampu memikirkan. Bagaimana juga Masya Allah Tabarakallah. Ini kecil saja mikrofonnya, tapi ternyata suara saya jadi besar. Jadi kira-kira suara itu menyerapnya seperti apa? Ini wayanya nih, yang ini kecil aja nih, ini yang ini tak besar mana. Apakah suara itu masuk ke dalam sini? Memang kalau kita nak pikirkan secara logik susah. Nah, susah. Bagaimana masuknya? Ini dengan perantaran wayar naik gambar manusia, ada hidung, ada mata, memang 100% memang dia. Itu bukan tiruan, itu bukan palsu. Itu kita sudah tidak dapat pikirkan. Ini macam mana? Ketajaman pandangan mata kita melihat, ternyata kita tidak boleh melihat angin. Tapi ada, dengar. Dengar angin yang keluar daripada mulut saya? Tak nampak. Tapi yang pasti ada. Bunyinya kedengaran. Ini juga dengan angin kipas. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalian yang kecil seperti itu, untuk memikirkan sebagian kecil saja daripada makhluk-makhluk ciptaanku, dengan kecanggihan teknologi kalian, dengan keilmuan kalian, dengan kemampuan kalian, dengan kebolehan kalian, dunia dengan segala penduduknya, dunia dengan segala kemewahannya, ternyata masih belum mampu untuk memahami sebagian kecil, bukan sebagian besar, daripada rahasia-rahasia makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Nih Masya Allah tabarakallah, dengan saya sebut stek jari, ini tidak ada yang sama antara sesama kita. Dalam berapa billion ramai. Sejak zaman Nabi Allah Adam sampai kepada hari kiamat nanti, tidak ada yang dengan bulatannya, bundarannya, kona-kona dan lain sebagainya yang sama. Makanya kalau pada waktu kita masuk ke negara mana saja kita minta stek jari begitu, pada masa kita buat IC, pada waktu kita buat paspor, sebab ini diantara daripada yang tidak sama dan juga dengan lirikan mata melihat. Makanya sekarang tatapan mata lirik buka kedip sekali. Saya pun bingung pada masa buat IC suruh kedip mata. Saya pun tak paham. Saya kira disuruh senyum. Saya pun senyum. Enggak, bukan senyum. Kata, begitu. Itu rupa-rupanya tak sama. Tak tahu yang apa yang tak sama. Tak paham lah kesimpulannya. Jadi susah-susah menerangkan, mau diterangkan seperti apa. Ini macam mana terprosesnya makanan di dalam perut. Kalau dengan seumpama kereta yang masuk itu cacat petrol saja. Ada minyak hitam tidak diganti pada tiap hari. Petrol masuk untuk segala keperluan. Sekarang yang masuk ke dalam perut manusia macam-macam. Minuman, macam-macam jenis. Teh tarik, tongkat adi, sirap Bandung, sirap Jogja, sirap UAE. Kemudian dengan kopi, melu, apa, itu jenis-jenis minuman. Bagaimana pencernaan kita di dalam, kelangnya satu aja. Kalau kelang itu untuk kopi saja yang dia produk. Kalau kelang itu untuk teh saja yang dia buat. Kalau kelang itu adalah untuk madu saja yang dia buat. Hak kita di sini nih, dia akan hantar kepada segala keperluan yang diperlukan oleh organ-organ kita. Yang diperlukan oleh mata, telinga, hidung, Masya Allah, banyak.
untuk rambutnya, untuk bulu-buluannya, untuk hidungnya, untuk pernapasannya, untuk jantungnya, untuk tulitnya, untuk lembut kulit. Makan untuk kelembutan kulit. Bagaimana dia boleh tahu hantar vitamin makanan tadi itu untuk supaya kulit jadi cerah, kulit jadi lembut, kulit jadi putih. Saya sebut makcik Kelantan yang senantiasa reklamakan barang produk beliau itu yang kaya tuh, masya Allah, tabarakallah. Sehingga muka kita jadi bening, kulit kita jadi halus, jadi putih, cantik, apa segala macam. Itu macam mana? Kan itu jenis-jenis yang diminum. Di antaranya masuk ke dalam perut, masuk dalam pencernaan. Macam mana dengan kuasa kudrat Allah Jalla wa'ala mampu dia hantar itu kepada muka. Kenapa tidak dihantar ke telapak kaki? Mungkin dia hantarkan ke lutut. Kan kalau salah alamat jadi masalah, betul. Ternyata lutut yang kemas, rapi, mulus. Misal saja. Saya ini kita ini bukan menerawang ya, cuman sekedar mau berpikir. Masya Allah, hebat betul. Nah, jadi supaya jangan sampai salah permintaan, supaya jangan sampai dengan waktu Anda jadi tersia-sia dan terbuang-buang begitu saja, sehingga kamu tidak sampai kepada matlamat hidup yang Allah kehendaki. Aku gerakan semua kekuatan teknologinya yang ada di permukaan bumi, yang ada di dalam dasar laut, yang ada di bawah kolong lingkaran langit, yang ada di bawah langit, atau juga yang ada di angkasa lepas, jutaan planet yang memang mampu boleh dimanfaatkan. Manfaatkan saja, gunakan saja, ambil faedah, ambil keuntungan, ambil manfaat daripada segala-galanya. Kenapa? Sebab memang tidak ada makhluk yang paling mulia daripada jutaan makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, daripada manusia. Asjada bihi malaikatahu, Allah sujudkan para malaikat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi rahasia sembahyang dengan rahasia-rahasianya, hikmah dalam sembahyang dengan segala hikmah-hikmahnya, di antara lain itu adalah hubungan silah bainal abdi wa rabbih, hubungan kita dengan Sang Pencipta itu yang pertama yang perlu kita pererat, yang perlu kita tingkatkan. Komunikasi kita dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala yang mampu untuk membuat komunikasi kita dengan segenap makhluk itu secara ideal. Tidak ada rasa kecewa, tidak menyedihkannya, tidak melukakannya, tidak menyakitinya, tidak mengganggunya, tidak membuat dia jadi terancam, tidak membuat dia jadi takut. Kenapa? Sebab kita mendapatkan tali hubungan silah daripada Sang Pencipta yang akan memperkenalkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang ideal, cara pergaulan yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, silatun bainal abdi wa baina bani jinsihi, hubungan antara sesama kita. Masya Allah, tabarakallah, saling hormat menghormati, harga menghargai, patuh dan setia. Dengan imam yang bergerak, kita juga ikut bergerak dengan sokongan dan panduan, dengan sokongan dan dukungan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin di belakang, amin. Imam Allahumma hdina biman hadait, makmum di belakang, amin. Wa'afina fiman afait, makmum di belakang, amin. Imam sujud, ikut sujud. Imam ruku, ikut ruku. Imam bergerak, ikut bergerak. Masya Allah, tabarakallah, ketaatan yang kita lihat dengan pergerakan yang rapi dan kemas. Kalau seandainya ada yang tidak kemas sembahyangnya, itu memang kesalahan dia, bukan aturan sembahyangnya yang tidak betul. Kalau seandainya ada yang tidak betul pergaulan dan pergerakannya dalam hidup, sedangkan sembahyang dilaksanakan secara ideal, itu menunjukkan sembahyangnya masih belum sempurna. Kenapa? Untuk menundukkan pandangan, jangan dengan yang haram, jangan dengan yang syubhat, jangan dengan yang terkutuk. Tundukkan pandanganmu. Itu ternyata kita mendapatkan pengajarannya pada waktu kita sembahyang. Allahu Akbar. Mata di waktu sembahyang tidak tengok sana sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Nggak ada. Kita hanya ke depan sujud saja mata kita pada saat ketika itu. Diajarkan untuk kita membiasakan diri menundukkan pandangan kecuali daripada yang dibolehkan. Tundukkan pandanganmu daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Masya Allah, tabarakallah. Linu biaidi. Ini umum dulu nih. Nanti kita lepas zuhur atau pertemuan yang kedua baru kita dengan panduan kita. Tapi gambaran secara gamblang, secara umum tentang sembahyang, Masya Allah, tabarakallah, agar dengan kita memahami kenapa sampai sembahyang satu-satunya yang diwajibkan secara langsung, tidak dengan perantaraan wahyu, tidak juga dengan perantaraan malaikat, tidak juga dengan perantaraan mimpi. Justru dengan sembahyang ini diwajibkan secara langsung dengan kita dijemput hadir untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Diingat, kalau kita sebut bahasa menghadap Allah berarti tidak ada jarak, tidak ada ukuran, tidak ada macam mana, tidak ada bagaimana, tidak ada berapa, tidak ada juga bila. Bila maca, tak ada. Kam, berapa, tak ada. Aina, di mana, tak ada. Kaifa, bagaimana, tak ada. Itu akidah ulama kita dahulu, akidah yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul. Akidah yang mengatakan Allah di langit, akidah yang mengatakan Allah turun, akidah yang mengatakan tangannya Allah, akidah yang mengatakan Allah ketawa. Itu tasbih dan tajsim menyerupakan sang pencipta sama dengan makhluk. Jadi sang pencipta beda. Perbedaan antara abdun dengan ma'bud. Antara abid dengan ma'bud. Sang penyembah dengan sang yang disembah. Beda. Bacaannya pun beda. Coba dengar. Abid. Ma'bud. Sama? Tak sama. Khalik. Makhluk. Sang pencipta dengan yang dicipta. Tidak sama. Jadi kalau ketidaksamaan, Allah sudah tunjukkan ketidaksamaan zat Allah yang maha agung itu dengan makhluk daripada sudut sebutan. Beda antara khalik dengan makhluk, antara abid dengan ma'bud, antara abdun dengan ma'bud yang disembah. Jadi seakan-akan Allah nak bagikan maklumat kepada kita. Kalian tidak boleh menyamakan aku dengan makhluk. Menyamakan aku dengan kalian. Makanya bukan subhan. Tuhan duduk, bersila, atau Tuhan berjalan. Nah, kalau macam itu apa bedanya dengan kita? Apa bedanya kalau seandainya Allah perlukan aras untuk duduk di atas kursi misalnya, untuk duduk bersila, untuk berjuntai dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan rektor atau juga dengan ketua pengarah atau juga dengan kita pada waktu kita duduk bersila? Macam itu kah? Nah, kami tidak mengatakan macam itu. Tapi Allah duduk bersila tidak semacam mana kalian bersila. Kalian sudah katakan Allah duduk bersila. Untuk apa lagi ditanzih? Kalian katakan Allah ada tangan. Tapi tidak semacam mana tangan kita. Jadi tidak semacam tangan kita itu macam mana? Berarti Allah perlukan tangan. Enggak. Wajib takwil. Oh, kata mereka, itulah kalian sesat karena takwil. Ini kena keakidah pula. Nah apa-apa, kan kita pembukaan dulu, kenalan dulu, supaya mudah kita menyerap dan memahami pembicaraan yang kita bicarakan. Ini sang pencipta yang kita sembah, Allahu Akbar. Apakah kira-kira pada waktu kita menyembah berarti Allah duduk depan kita untuk kita sembah, memperhatikan siapa yang mengantuk, siapa yang main handphone, siapa yang SMS-an, atau juga siapa yang serius, siapa yang hatinya pusing sana. Enggak, bukan seperti itu. Itu tatapan pengamatan seperti itu. Tuh kalau seperti pengendali, kalau seperti hakim, atau juga kalau seperti pengawas. Allah tidak seperti itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, yang menyamai. Silakan masuk. Zat Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satu baik dengan makhluk atau juga sebaliknya. Allah tidak menyerupai makhluk, makhluk pun juga tidak ada yang menyerupai zat Allah Jalla wa'ala. Saya nak kongsikan satu maklumat, dua ini diingat. Kan mereka katakan Allah di langit. Kalau Allah di langit berarti ada tempat, berarti ada jarak, berarti ada ukuran. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Maka mereka-mereka yang mengatakan kalau tidak,
kalau kalian takwil, kita katakan Allah itu di langit leluasa Allah. Bukan zatnya Allah. Oke? Jadi kalau macam itu dikenakan karena dengan mereka menyesatkan orang-orang yang akidahnya Asy'ariyah, yang akidahnya Maturidiyah, Al-Asy'ari dengan Al-Maturidiyah sesat, hampir mereka sesatkan semua ulama-ulama yang kita bertalaki ilmu dengan mereka. Daripada sejak zaman Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga dengan para salafun saleh sampai kepada ulama-ulama generasi kedua daripada abad kelima ke atas, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Iraqi, Al-Zahabi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Qustulani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, itu semuanya menurut mereka sesat. Sesat. Yang betul itu yang ada PSD. PSD itu apa? Perangai, hasut, dengki. Itu jangan ada. PSD yang benaran tak apa, tapi jangan punya perangai seperti itu. Itu kepanjangan yang baru saya dapat daripada saudara kita namanya Adam Qori. Betul ya? Ada satu warga Cina yang masuk Islam tuh. Nah, kemarin saya dengar di Radio IKIM, katanya banyak masyarakat yang punya PSD. Saya pun terperanjat. PSD yang seperti apa? Rupa-rupanya perangai hasad dengki. Nah, itu sifat yang tidak bagus. Jadi kadang-kadang karena dengan PSD yang benaran, akhirnya dengan PSD yang memperangkap, yang membuat perangai jadi buruk seperti itu, sehingga dengan ulama mau dikatakan sesat, mubtadi'ah, dolah. Kenapa? Alasannya kena takwil saja. Saya duduk di Mekah lama. Dalam 9 tahun, saya mundur-mandir Mesir, Mekah, Madinah selama tidak kurang daripada dalam 23 tahun juga dengan 23 kali haji. Bolak-balik. Tahu yang mereka sebut-sebut di sini, saya tahu orang-orangnya, pernah berguru dan juga pernah tahu tentang pandangan dan pemikiran dan akidah mereka. Syekh bin Basnya, Syekh bin Humaidnya, atau dengan Syekh Abdullah bin Subairnya, Saleh Fauzannya, bin Utsaimin, saya tahu itu semuanya. Dan pernah berguru dengan mereka. Jadi kita bukan berarti kita serap semuanya. Jangan telan semuanya. Yang elolonya kita ambil. Yang tidak kita ketepikan. Begitulah sewajarnya. Begitu yang secara idealnya. Jadi disesatkan kena takwil. Maksud takwil begini. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ditakwil maksudnya kekuasaan Allah. Kalau kita katakan tangan Allah tersirat dalam kepala, macam mana ya? Nah, itu ada macam mananya. Besarkah? Kecilkah? Tidak ada perumpamaan. Tapi ada tangan. Berarti kita mensabitkan tangan kepada Allah. Berarti Allah masih memerlukan tangan. Kalau begitu, apa bedanya dengan tangan yang banyak tangannya tuh? Apa saya tak tahu namanya saya. Yang banyak tangannya tuh. Atau juga yang duduk, yang perut buncit kan, ada yang naik kuda. Itu sembahan-sembahan. Memang pelik lah. Kalau kita berbicara tentang logik, macam mana sampai ada yang menyembah perut buncit itu, atau yang duduk begini, atau yang berdiri terus-terusan. Dekat yuyu kita nih lah, atau ke sebelah mana. Kepanasan, kedinginan, ajak simbang tak paham, kita sumpahi tak ngerti. Haram Mekah kamu tak paham, haram Jeddah senyap juga dia. Coba secara logiknya, takkan itu yang disembah. Sembah kamera. Nih, itu paling tidak kamera itu bagus. Bagi muka saya nampak di situ barangkali ada tak? Nah, ada tuh. Cuman tak canggih kamera tuh. Kenapa tak canggih? Kalau seandainya ada layar di sini atau ada LCD di sini, paling yang boleh tengok muka saya itu orang yang di depan saya saja. Tapi saya sendiri nak tengok muka tak boleh. Letak saja tuh di sini. Saya nak tengok muka saya macam tuh, yang ada belakang. Sini yang kelihatan. Tengkok yang kelihatan, bukan muka. Nah, bila nanti antum kena pikirkan. Satu kecanggihan teknologi yang kalau pada tuh orang yang punya muka nak tengok muka dia sendiri, itu dia boleh. Sementara kamera yang ada sekarang ini, tengok saja situ. Dia tengok muka saya, tapi kalau saya nak tengok, ke atas macam tuh paling, bukan muka saya yang nampak. Yang nampak tengkok saya di sini. Nah, itu yang saya katakan tidak canggih. Dengar yang ini, 2 saja untuk buat antum.
Allah berfirman di dalam Quran, kalau kita tidak menggunakan takwil, dan ini suatu perdebatan. Wa man kana fi hadid dunya a'ma, bahwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Itu satu ayat itu udah dihafal. Wa man kana fi hadhihi dunya, kalau seseorang tuh di dunia ini buta, maka di akhiratnya juga akan menjadi buta. Oh, kesian orang-orang buta kalau macam itu. Itu kata ulama, maksud daripada buta di situ buta hati, itu berarti takwil. Jadi maksud daripada takwil tidak ditafsirkan makna ayat secara hakikat. Ditafsirkan dengan makna majazinya. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah ada di UM, ada di UII, ada di UGM, ada di Bogor, ada di Ancol, ada di Jakarta, ada di Langkawi, ada di Pangkut, ada di Kemaran Helen, ada di Ganteng Helen. Allah tengok orang-orang main judi di situ. Ma'akum itu bersama kalian. Kalian tuh dalam berapa ramai? Berapa kita sekarang? Jumlah penduduk manusia tidak kurang daripada dalam 5 billion. Tidak kurang daripada dalam 5.000 juta. Berarti ada 5.000 juta. Allah. Wahwa ma'akum. Dan Allah bersama kalian. Kalau kita tafsirkan secara hakikat, berarti Allah ada di mana-mana. Tidak, ilmunya Allah itu takwil. Hakikat tidak boleh. Lebih pelik lagi, kalau tidak ditakwil firman Allah yang berbunyi, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat ketika Nabi kita berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ini pada masa bersembunyi di dalam gua Thor. Masa perjalanan Nabi kita hijrah ke Madinah, kan Nabi kita transit di gua Thor selama 3 hari 3 malam. Sayyidina Abu Bakar risau, takut. Kalau dia nondok sikit saja kita akan nampak kelihatan. Kita berdua di dalam gua ini. Kalau seandainya ada salah seorang yang menondokkan kepala, maka akan nampak kita di dalam sedang bersembunyi. Tapi kita bersabda, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma, bagaimana keyakinanmu dengan 2 orang Allah yang ketiga? Atau dengan ayat ittaqulu li sahibi la tahzan, pada saat ketika Nabi kita berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, Allah bersama kita. Berarti kalau tidak ditawil, Allah sedang bersembunyi di dalam gua. Akidah begitu, akidah orang bodoh sebenarnya. Kalau Allah dikatakan sembunyi juga dalam gua, duduk. Jadi Allah gimana kira-kira? Baringkah, dudukkah, santaikah, simpangkah, atau juga seperti apa? Itu bukan akidah kita, itu akidahnya orang Yahudi. Itu akidah tajsim dan tasbih yang menurut kebanyakan daripada ulama yang mentasbih dan yang mentajsim Allah itu kafir. Ini bukan karena diperkatakan oleh kawan-kawan kita yang dikatakan Al-Ahbash, atau juga oleh Ustadz siapa, diantaranya Ustadz siapa yang Syafiq, ada abangnya juga Hafiz, dan juga kumpulan yang dikatakan terpengaruh dengan Anda. Itu bukan pandangan mereka. Itu ulama-ulama besar kita punya pandangan yang sama, yang diantaranya Imam Asy-Syafi'i, yang diantaranya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Kata Imam At-Tahawi, siapa saja yang mentasbih dan yang memperumpamakan Allah dengan makhluk, itu faqad ghafar, berarti dia sudah menjadi kafir. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dari sini idealnya permintaan kita, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kepada kebenaran, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dunianya nyaman, akhiratnya bahagia. Ini topik pembicaraan atau tajuk pembicaraan yang akan kita bicarakan bersama pada pagi hari ini. Dalam setengah jam kita akan mendarat nanti pada pukul 10.30 di KLII 2. Matikan handphone, hilangkan mengantuk, hilangkan tidur apalagi. Dalam setengah jam sekilas dengan makna, ma'ani, hikmat, asrar, dan rahasia sembahyang secara global.
sewaktu kita akan melaksanakan sembahyang, persiapan kita memang berbeda dengan kita pada waktu kita melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lain. Tidak perlu ngadap kiblat di waktu kita puasa. Tidak perlu suci dan bersih pada waktu kita puasa. Tidak perlu dengan kita berpakaian tutup aurat pada waktu kita puasa. Betul? Betul. Maka kalau pada waktu puasa pakai baju dulu, atau ngadap kiblat dulu, tak payah. Kita senam aerobik pun boleh di waktu puasa. Padahal puasa itu daripada kumpulan sembahyang atau daripada kumpulan ibadah, satu-satunya ibadah yang mendapatkan satu penghormatan daripada hukum dalam sabda baginda Nabi as-saumuli, sembahyang. Bukan puasa. Puasa itulah untukku wa ana ajzibe. Dan akulah yang akan memberikan balasan. Tidak ada penghormatan yang seperti itu diberikan kepada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, apakah dengan sembahyangnya, dengan zakatnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, dengan takbirnya. Sebutkan saja rentak amalan zikir yang kita laksanakan, sebutkan saja macam-macam amal ubudiyah yang kita lakukan. Tidak ada yang dengan hadis diriwayatkan as-saumu atau ibadah itu li, yang walaupun segenap amal ibadah yang kita laksanakan itu adalah karena Allah, tapi pengkhususan dengan sebutannya itu hanya dengan puasa. Tapi ternyata dengan puasa pun persyaratannya tidak seketat dalam waktu kita melaksanakan sembahyang. Waktu kita puasa, terserah. Mau baring-baring, mau jogging-jogging, mau jalan-jalan, mau senam aerobik, senam saja. Mau pukul-pukul, mau tendang-tendang, mau sikut-sikut. Dan sembahyang tak boleh. Ikut-ikut orang. Apaan? Assalamualaikum. Senyap, tak boleh dalam sembahyang. Puasa, nak sebut apa kira-kira? Puasanya setakat menahan mulut daripada makanan dan minuman dan juga daripada nafsu. Keinginan daripada kemaluan. Itu saja. Itu puasa. Tapi puasa dalam sembahyang lebih ketat. Dalam puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Tapi boleh jogging, boleh. Boleh numbuk orang, tumbuk aja. Boleh main karate, boleh. Boleh disco. Ya cerita, ini kita kan bukan tentang disco boleh atau tidaknya. Maksudnya pergerakannya itu. Boleh berenang, berenang. Mandi. Kalau pakai celana pendek untuk puasa boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau pergi langsung silakan, asalkan tidak ada orang. Ada orang tak boleh. Jadi itu diantara daripada fatwa Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus semuanya boleh dengan beliau, tapi ujungnya ada. Boleh begini, boleh tak laki perempuan naik motor sekali? Beliau boleh. Boleh, tapi dengan syarat Pak Mertua duduk di tengah. Maka tapi kita terpelajar dengan bolehnya tadi itu. Jadi jangan sampai setakat boleh saya terus ditutup. Nah, itu menyesatkan. Jadi boleh, tunggu penghujungnya apa? Bolehnya tadi itu seperti apa? Boleh tak? Dengan seseorang itu telanjang bukit? Boleh, kata beliau, tak ada apa-apa. Kalau pada waktu dia diberi tidur sendirian. Memang. Kecap haram. Ini bukan setakat pengharaman daripada jakim. Ini memang ada nas di dalam Al-Quran dan hadis. Kerupuk tidak boleh dimakan. Yang hak Terengganu tuh. Liko. Tak boleh, haram. Kecap haram. Sambal haram. Kalau pada waktu puasa. Kan begitu. Itu panjang dengan haramnya tadi itu. Masa kecap tak boleh dimakan? Ya memang tak boleh. Kalau pada waktu kamu puasa. Kalau pada waktu kamu tak puasa, makan di situ. Bukan setakat makan, minum di situ. Begitu tuh cerita fatwa Ustaz Azhar Idrus. Tapi Anda jangan ikut-ikutan. Nanti kataku kalau sudah berangkat dengan fatwa yang tidak betul kembali. Jadi puasa dalam sembahyang itu ternyata lebih banyak daripada puasa pada waktu kita berpuasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa sembahyang
ya tidak membatalkan puasa seperti perumpamaan yang kita sebutkan tadi. Jadi kita mulai dengan globalnya terlebih dahulu. Dalam sembahyang kita wajib ngadap kiblat. Kenapa? Sebab supaya amal ibadah yang ideal ini, amal ibadah yang sempurna ini, amal ibadah yang dengan kita menaruh harapan akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dialah yang di depan segenap ibadah. Kalau dengan sembahyangnya diterima, amal ubudiyah kita lainnya akan menyusul, akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dengan sembahyangnya ditolak, akan ditolak segenap amalan yang kita laksanakan. Tidak akan ditengok puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya, dermaknya, wakafnya, kebaikan-kebaikan lainnya. Kalau pada saat dengan sembahyang ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dengan sembahyangnya diterima, maka akan diterimalah segenap amalan ibadah yang dilaksanakannya. Berarti sembahyang cukup menentukan dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Maka sangat ideal sekali sembahyang itu kita laksanakan dengan menghadap kiblat. Nabi kita bersabda, khairul majalisi mastaqbalal qiblata, sebaik-baik majlis yang menghadap ke arah kiblat. Itu syarat atau diantara daripada persyaratannya. Suci dan bersih. Tidak perlu suci dan bersih pada waktu kita puasa, tapi disyaratkan suci dan bersih. Yang pertama dengan anggota tubuhnya, yang kedua dengan pakaiannya, yang ketiga dengan tempat berdiri dan juga dengan pergerakan tempat pergerakan dalam sembahyangnya. Suci dan bersih daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar, itu jasmani. Suci dan bersih anggota tubuh, kemudian dengan pakaian dan juga dengan tempat sembahyangnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan salah satu daripada persyaratannya. Kenapa? Sebab itu sebagai isyarat. Bukan cuman hanya jasmanimu yang bersih. Bukan cuman hanya pakaianmu yang diminta. Atau juga yang diperintahkan bersih. Bukannya tempat kau berpijak. Tapi kemana kau berpijak? Tempat dudukmu, tempat tinggalmu, ofismu, kantoranmu. Kalau dengan bahasa kantoran. Atau domisilimu, tempat kau berdomisili. Tempat kediamanmu, pakaianmu. Bukannya setakat pakaian yang membalut anggota tubuh. Tapi juga perilakumu. Tapi juga perangaimu. Tapi juga pergaulannya. Tapi juga kehidupannya. Bersih dengan anggota tubuh. Dibesarkan daripada apa saja. Nabi kita bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin panaru aula bihi. Tiap darah daging yang berasalkan daripada sohot, daripada haram, api nerakalah yang patut untuk melenyapkannya. Waliyadzubillah. Itu isyarat. Bersih anggota tubuh, pakaian dan tempat. Artinya bersih perekonomiannya, berarti bersih lingkungannya, berarti juga bersih kehidupannya, berarti juga bersih pandangannya, berarti juga bersih percakapannya, berarti juga bersih kehidupannya. Dua, syarat yang ketiga, tutup aurat. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sound system kita ini kurang nyari enggak? Nanti kita pada waktu ngadap makhluk, Masya Allah, tabarakallah. Ngadap makhluk pakai sampin. Tidak apa-apa, ini serbaguna. Jadi sampin iya, jadi sejadah pun juga iya. Masya Allah, tabarakallah. Khudhu zinatakum. Ini kesalahan kita nih. Kesalahan kita dalam sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah tengok muslimat yang halal ditengok lah. Sebelum sembahyang, perempuan tadi itu bermakeup. Maksudnya bedak. Dia kemaskan. Sampai kepada tulkung itu dia sapu-sapukan bedak harum, bedak wangi. Sebut terasa pelik. Nah, kadang-kadang kan pikiran kita kerdil juga. Kita pikir pakai bedak itu mungkin pada waktu nak tidur dengan suami kah atau seperti apa. Ini waktu sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata jawaban yang mendiamkan. Jadi kata dia kan patut tampil di hadapan Allah dalam keadaan wangi dan harum. Pikir-pikir betul juga. Masya Allah, tabarakallah. Daripada bawa belajar kan pada waktu kita tampil sembahyang. Khairil maghdub. Minta maaf ini sementara waktu dulu. Allahu Akbar. Mulut bau bosok. Bau rokok ada. Bau budu ada. Bau petai ada. Bau jering ada.
bau, apa lagi? Yang 3 macam tuh. Yang ketiga lagi petai, budu, petai, jering. Ada 3 dia, ada 3 serangkai. Nah, durian harum lah. Nah, jering. Jering, petai. Ada 3 rangkainya. Budu, Masya Allah. Ini kita kalau depan makhluk pun bukan tak tegama. Memang kurang sopan. Tuanku simbang dengan kita keciuman bau budu daripada mulut. Tuanku mundur-mundur macam itu. Takkan dengan kita dalam keadaan seperti itu pada waktu kita menghadap Allah. Syarat yang ketiga. Pertama tadi menghadap kiblat. Ini tidak ikut urutan. Secara polos saja. Tidak ikut urutan. Tapi insyaAllah lengkap. Menghadap kiblat, oke. Sudah tahu kena arah yang paling mulia. Bersih daripada segala kotoran. Sebab memang sewajarnya kita tampil di hadapan Sang Pencipta. Tutup aurat. Ambil perhiasanmu pada waktu kamu sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Tengok kesalahan kita. Kita pergi ke masjid. Kalau kita jumpa Tuanku, kita pakai sampin. Pakai songko hitam. Pakai songko. Tapi pada waktu kita menghadap Allah. Tak ada sampin. Apalagi mana ada pakai sampin. Pakai jeans. Pakai efrit. Jeans efrit. Rokok. Allahu Akbar. Oh, ada tol di sini. Tol. Daripada parit panjang ke parit buntar. Masyaallah, tabarakallah. Patut deh kita sembahyang di hadapan Allah seperti itu. Memang. Itu kan belakang. Kita tak nampak. Betul kita tak nampak. Kenapa kita tidak kemaskan? Kenapa kita tidak rapikan? Jadi merasakan ibadah di hadapan Allah. Kalau kita sopan. Coba tengok kalau pada itu bergambar. Bunyi kedengaran ya? Ada salah satu mikrofon sini? Ada? Alhamdulillah. Makasih. Loh, gambar. Yang paling masalah kalau kameramennya tuh terlama betul untuk mengejas. Jadi kita pun buat senyum, udah lama kita. Kadang-kadang begitu lampu menyala, kita tuh pajam. Karena kita ada jelek mata tadi tuh. Coba yang cepat-cepat saja. Jangan menyusahkan seperti itu. Kita senyum langsung selesai. Enggak. Beratur. Sama sebelah sini pun juga mengiring. Ini depan makhluk. Depan Allah. Pak Haji. Yang sini. Situ ke belakang. Ya gini ambil sap luas sekali. Ya Allah, mantang-mantang badan besar, suku kehendak ambil tempat sampai 1,5 meter Allah. Yang ini rapat, jadi kita tuh bingung. Secara jujur nih, saya memang banyak bergelut dengan kitab-kitab Arab, dengan kitab-kitab tentang hukum hakam. Tapi diantara daripada masyarakat, katakanlah juga dengan kalian yang jarang bergelut dengan kitab-kitab syariat. Masuk ke masjid, tengok orang sembahyang macam-macam. Ada kakinya dibuka. Ada kakinya rapat. Ini kedekut sangat nih. Ada juga yang ke depan. Ada yang samping-sampingnya kosong. Ada yang samping-sampingnya dirapatkan. Jadi kita tanyakan, yang mana yang betul? Takbir. Allah. Bagian. Ada juga yang nampak serius. Ada yang ke atas. Ada yang Anak tak saya sebut, sebab kalau saya sebut kalian kenal. Salah satu daripada hamba Allah pada itu takbir, gerakan tangan dia Allah, begitu tuh. Itu pun tak boleh lagi. Sampai 2, 3, 4 kali tak boleh. Betulan beliau sebelah kiri saya sembahyang sama-sama sembahyang subuh. Habis rakaat pertama, beliau masih Allah. Itu pemain karate saja tidak seperti itu bunganya. Jadi saya samping beliau. Saya takbir Allah. Sekali. Beliau masih gerak. Imam rukuk. Beliau masih gerak lagi. Rakaat kedua hampir bangkit daripada rukuk yang kedua baru beliau berjaya. Tapi Allah berikan sedikit peringatan kepada saya pada waktu itu.
Beliau yang was-was, tak boleh takbir, kena was-was yang menjadi-jadi. Tapi selepas imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tadi itu kan datang awal kan. Saya datang pada rakaat yang pertama. Saya duduk. Tasyahud akhir, tabaruk. Tapi selepas imam salam, justru saya yang bingung. Ini saya ini sembahyang rakaat keberapa nih? Saya ini bangkit tambah rakaat kah? Atau sudah cukup kah? Allah nak bagi sedikit peringatan. Jangan pandang rendah atau sinis kepada seseorang yang Allah berikan sedikit cobaan dan ujian. Akhirnya bukan Bilal lagi yang jadi bingung. Saya juga jadi bingung. Ini rakaat keberapa? Saya ini naik kah? Atau sudah cukup kah? Salam kah atau tak salam kah? Oke. Jadi panduan untuk kawan-kawan semuanya. Kalau pada waktu sembahyang khususnya hari Jumat, pakailah yang kemas. Yang rapi. Tak payah kalau tak pakai sampin pun tak kisah. Sebab sampin bukan wajib. Atau juga bukan sunat pada waktu sembahyang. Tapi pakaian itu kemas rapi. Seumpama jeans, mungkin lebih elok dengan yang lain. Sebab jeans kadang-kadang terbuka. Jadi dengan t-shirt naik, ternaik. Yang itu turun, akhirnya ada jalur di situ. Kita belakang nampak. Nampak betul kelihatan. Batal tak sembahyangnya. Bagaimana tidak batal kalau pada tuding auratnya sudah kelihatan. 3, 4. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersih yang pertama. Menghadap kiblat yang kedua. Menutup aurat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa syarat yang keempat dalam sembahyang? Syarat yang keempat dalam sembahyang. Syarat yang keempat dalam sembahyang. Mengetahui pergerakan dan tata cara kita melaksanakan sembahyang. Menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Bersih anggota tubuh. Bersih pakaian. Bersih tempat kita berpijak. Mengetahui cara kita melaksanakannya itu sudah selesai. Maka kita kembali kepada permulaan dalam sembahyang dengan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kawan-kawan, supaya kita dapatkan yang ideal, yang bening, yang bersih. Pipe wudhu di sini ada 10, 13, di sini 30 sampai ke belakang, situ juga sampai berapa, tidak terhitung banyaknya, jangan dipusing. Jadi banyak hitungannya. Terpulang kepada kita nak memilih yang mana satu. Ini pada waktu kita bebas memilih. Di tengah-tengahnya ada kolam. Terserah. Arah ke sana, ya, samping-nyamping, betul. Ke sini pun juga tidak ada masalah. Semuanya dipersilahkan. Maka afdalnya kalau pada waktu kita mengambil air wudhu, cari arah yang menghadap kiblat. Pada waktu wudhu, menghadap kiblat. Hal-hal keduniaan kalau boleh kosongkan pada waktu kita berwudhu. Kenapa? Sebab dikatakan wudhu itu sebagai permulaan yang membawa kita dalam dunia sembahyang. Kalau pada masa berwudhunya tidak khusyuk, tidak tenang, macam-macam pikiran, macam-macam gangguan dan juga macam-macam masalah yang bermain di kepala kita akan semacam itu kita nanti juga di waktu sembahyang. Jadi kita fokus, konsentrasi, kita jauhkan hal-hal yang mungkin akan kepikirkan dengan kita pada waktu kita berwudhu, hanya kita merenung atau hanya kita ingat bagian-bagian atau juga dengan rukun wudhu yang wajib kita laksanakan daripada berkomor-komor. Kenapa berkomor-komor? Sebab kita nanti akan berbual-bual. Kenapa kita berus gigi? Supaya jangan sampai nanti dengan celah-celah makanan, sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi akan membatalkan sembahyangmu. Coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Milo. Lepas minum teh. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Masa kita baca doa istiftah, baca Fatihah, itu liur kita sudah berjalan kan? Sudah berjalan. Rasa teh tadi itu masih ada lagi, sebab kita tak berkomor-komor. Atau baru saja kita makan martabak. Jadi masih ada celah-celah daging martabak tadi itu di celah-celah gigi kita.
Maka pada waktu kita baca Fatihah, pada waktu kita tasbih, rakaat pertama masih oke lagi. Rakaat kedua, liuk sudah mulai terkumpul. Tetelan makanan, batal. Biarkan begitu menyusahkan kita waktu membaca. Akhirnya terkumpul liuk di dalam mulut. Banyak. Takut kalau liuk keluar. Keluar liuk, di tengah orang ramai nih. Kita bukan salah sendirian. Kalau kita sembahyang sendirian, tak ada masalah. Ambil, kalau ada tisu, ludahkan ke tisu. Ini tisu tak ada, sepuluh tangan tak ada. Sampai menyamping jamaah. Ya Allah, jadi mungkin pengalaman masing-masing lah. Saya boleh tunjukkan karena saya juga pernah mengalami. Untuk menahan supaya jangan sampai ludah itu keluar daripada mulut. Terlambat supaya kita kena ada rasa. Di luar kemana kita meluapnya. Nah makanya disuruh berkomor-komor. Waktu kita berwudu, berus gigi. Supaya celah-celah makanan itu habis. Selain daripada itu masukkan angin. Masukkan air ke hidung. Guguk. Eloknya satu kali mencedok. Sebagian untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung. Supaya kotoran-kotoran. Ini nanti di masjid. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kenapa tadi tidak istinsya? Kenapa pada duduk? Itu diantara daripada hikmahnya supaya jangan sampai kita mengotori masjid. Duduk santai etikaf tapi tangan ke hidung. Jilat. Kasian rasanya. Tak ada kerjaan. Malaikat tengok, kata malaikat, Maci. Ya Allah, macam mana tuh tadi tidak istinsya kah pada masa berwudu? Itu hikmahnya beristinsya. Di samping bau dan kesan itu sebagaimana terkesan keciuman daripada mulut, juga kadang-kadang terkesan keciuman daripada dua lubang hidung. Alhamdulillah. Oke, tampil di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Dua telapak tangan supaya Anda dapat memastikan tentang kriteria air mutlak, air yang kita gunakan pada waktu kita berwudu, baunya, rasanya, warnanya. Jadi kata ulama, hikmah kita membasuh kedua telapak tangan selain daripada membersihkan dua telapak tangan daripada kotoran, selalunya tangan dibasuh, mata melihat, tahu color air itu seperti apa. Apakah berubah? Ke mulut untuk kita tahu rasanya, ke hidung untuk kita tahu baunya. Itu diantara daripada hikmat. Kenapa sasaran kepada tiga anggota? Kedua belah telapak tangan terlebih dahulu basuh biar letih sedikit. Letih sedikit apa? Semuanya letih. Jangan santai. Kalau mau santai makan. Kalau mau santai minum. Kalau mau santai pakai, tapi dengan ibadah lebih serius. Lebih fokus, lebih konsentrasi, jangan santai. Santai itu seperti orang-orang kita sehingga di RNA, masuk kaki begini nih, santai yang saya maksud. Itu santai, takbir. Allahu Akbar. Itu santai sembahyang. Kadang-kadang kaki begini. Apalagi kalau imam baca panjang, santai begitu. Dia cuma berdiri saja di masjid, tapi otaknya entah ke planet mana, entah ke pulau mana. Otaknya semuanya bermain, semuanya datang. Memang setan buat kerja seperti itu. Setan apabila qamat selesai dikumandangkan, setan berkata, uskur kada, sebut itu, sebut ini. Hal-hal yang kita tidak terpikir akan kepikiran dengan kita pada waktu kita sembahyang. Oke, wudu secara ringkas, basuh tangan, kumur-kumur, bros gigi, kumur-kumur, masukkan ke hidung secara serentak. Kemudian sebelumnya juga dengan iringan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air dengan dua belah telapak tangan, jangan satu. Ini dua, Allah bagi kita dua belah tangan, gunakan kedua-duanya, manfaatkan kedua-duanya supaya lebih ideal. Jadi dengan bahasa teknologi, dengan bahasa transportasi, kalau seandainya pesawat sayapnya satu saja boleh terbang, tak boleh. Atau juga dengan kereta, dua tayar samping tak ada. Ada dua tayar belakang, sebelah kanan saja. Tak boleh jalan. Kalau nak coba nanti. Tak payah keempat-empatnya. Satu saja kita pecahkan, kita pancitkan. Tak boleh jalan. Boleh jalan tapi terganggu. Nah, jadi mesti ada keseimbangannya. Jadi seimbangkan. Pada waktu kita membasuh muka, pada waktu kita menyapu kepala, pada waktu kita menyapu telinga,
itu yang 3 anggota itu dibasuh secara serentak. Jangan bergiliran, kanan dulu kemudian kiri, tidak. Atau dengan sebelah tangan saja. Ini untuk buat apa? Dengar ceritanya. Ceritanya cukup bagus. Orang itu berwudu. Lepas wudu, basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri. Sapu kepala. Kemudian lepas itu dia basuh kaki kanannya. Pada tunang basuh kaki kiri, habis air. Air mati. Buka, habis airnya. Memang tak ada. Oke lah. Nggak boleh buat. Terus sembahyang, Allahu Akbar, diangkat kaki kiri. Ya Allah. Bang, loh, kenapa kakinya diangkat? Tak berwudu yang ini. Kaki kiri tak berwudu. Jadi kalau pada waktu kita berwudu seperti itu memang tidak betul lah, tak ada lah cara cerita tak wudu terus diangkat seperti itu, tak ada. Cuman yang saya maksud, kita ada 2 belah tangan. Kenapa kita guna sebelah tangan saja? Bedalah kalau kita dengan gunakan apa namanya ceret apa yang tuang yang keluar tuh, yang minum tuh. Nah, itu tak apalah, itu kan karena kita tak boleh guna 2 belah tangan. Tapi kita guna pipe air. Nada begitu, terus kita sapukan ke muka serentak. Telinga serentak, kepala juga demikian. Tapi untuk tangan dan kaki disunahkan kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Coba idealnya. Insyaallah tabarakallah. Oke, kenapa tangan tidak serentak? Oke, kamu boleh tanya semacam itu. Kenapa tangan tidak serentak? Kalau seperti tangan masih oke lagi. Kita buka 2 pipe air. Kedua-duanya. Tapi bagaimana dengan 2 belah kaki? Ayo. Ini 2 belah air kayak buka. Kita basuh kaki secara serentak, angkat kedua-duanya. Apa yang terjadi? Kecuali kalau kita berwudu, angkat basuh. Itu tidak seperti ibadah lagi. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya nak angkat ke atas ke pipe, kitanya yang tumbang, kitanya yang jatuh. Nah, apa biar kameramen sibuk sedikit daripada kamera fokus saja. Jadi dapat pahala karena ngikuti pergerakannya. Khair, kita lanjutkan. Lepas kita mulakan dengan permulaannya tadi itu basuh muka, air kita tuangkan daripada ubun-ubun. Jangan dari muka, jangan dari dagu, bukan tak boleh, boleh saja. Tapi kalau daripada dahi, daripada ubun-ubun lebih abdal, kawan-kawan digosok. Bukan hanya setakat untuk kebersihan, bukan hanya sekedar untuk agar air meresap pada seluruh bagian anggota tubuh, muka, anggota wudhu secara khusus. Tapi juga muka kita akan cerah. Muka kita akan bersih, muka kita akan berseri-seri dengan air wudhu yang paling tidak itu adalah air mutlak. 3 kali tangan, gunakan tangan, gosok. Mazhab Maliki kalau tidak digosok-gosok tidak sah wudhunya, yang walaupun meresap tanpa digosok. Gunakan tangan kiri membantu tangan kanan saling tolong menolong. Kebelah kiri bukan seperti itu, kita basuh, pipe air kita buka, tapi airnya jangan terlalu deras, kita sederhanakan. Digosok, kemudian kita tasbik, kita menyelang-nyelingkan jari tangan kita. Kutlah ada di celah-celah jari tangan yang tidak tersentuh air. Setelah itu baru kita sapu kepala. Jangan sapu sikit, sapu yang ideal. Moga-moga kita mendapatkan pahala sebanyak rambut kita di kepala. Selalu saya ingatkan di mana-mana. Kalau pada waktu berwudu, jangan ikut yang sah-sah saja. Tapi kita buat ibadah dan wudu yang sempurna. Sebanyak rambut kita di kepala tersentuh semuanya. Minta maaf. Kalau rambutnya tak kemah, minta maaf. Sebab tak ada cermin di sini. Sikat bawah. Cerminnya yang tak ada. Sikat bawah. Nyikat rambut macam ni. Stimat. Kanan dulu. Kanan dulu. Baru kiri. Kemas kanan kiri. Kalau masih belum juga ulang lagi karena tak ada masalah. Nabi kita kalau nyikat rambut ada laluan di tengah sini. Jadi rambut dibagi 2. Kalau rambutnya mudah diatur. Tapi rambut ada jenis rambut pembangkang. Sikat ke sini melawan ke sana. Ke sini melawan ke sana. Awalnya apa? Sebenarnya cukuplah aku jadi partai pembangkang. Kamu jangan jadi pembangkang dengan aku. Nah itu rambut. Jadi yang saya maksud, teori yang ideal, basuh belah tangan letakkan. Ibu jadi di pelipis, ini main. Atas belakang. Itu kata ulama kalau rambutnya panjang.
Kalau rambut pendek sekali cukup. Tak pandai yang macam tuh, basahkan. Takkan tak pandai buat macam ini. Saya tak pandai saya. Jadi itu macam mana? Ya Allah, basahkan sapu begitu. Tak pandai, masukkan ke dalam kolah. Tak pandai juga kak. Yang penting kepala dia tersapu. Jadi rambut itu berterima kasih dengan kita. Mungkin rambut saya ini karena sering disapu-sapu begini, akhirnya rambutnya hitam banding dengan janggut. Masih hitam lagi kan? No, ribuan uban di sini. Cuma nantum tak nampak saja. Dia kena cahaya jadi tidak nampak kelihatan. Yang saya maksud bukan itunya. Ini pahala, ini kebaikan. Ya Allah, kalau kita ada jaringan bisnis di sana sini, pasti kita akan dapat untung banyak. Kenapa kita tidak mau dengan menggunakan bahasa yang sama? Sebanyak keuntungan yang kita peroleh tentang urusan bisnis dan juga perniagaan dan juga dengan perdagangan kita nakkan juga dengan keuntungan yang sama. Nih daripada rambut, daripada hidung, daripada mulut, daripada telinga. Telinga ini banyak kona-konanya seperti jalan kita menuju Greek, menuju Rantau Panjang. Banyak kona-kona. Jadi kona-kona itu dibasuh. Jangan muslimat. Gini jangan, tengok nih, gini nih, basahkan. Jadi yang bercahaya tuh sini aja, sini hitam lagi. Hari kiamat cahaya tak semuanya. Pada hari kiamat cantik di sini nih, bagus betul. Sini masih gelap lagi. Makanya kata orang tabligh, jemaah kita orang Melayu di mana-mana orang boleh cam. Mekah Madinah yang walaupun hidung mancung, tahu orang ini Melayu. Indonesia, Malaysia, Brunei atau Filipina atau apa. Kenapa? Sebab kalau nampak yang wudunya macam nih, berarti Melayu, Nusantara. Arab, Pakistan, India, Mesir, semuanya Melayu. Nabi kita bersabda nanti pada hari kiamat, pahala, cahaya, perhiasan pada hari kiamat, itu sampai kepada bagian-bagian yang tersentuh dengan air. Berarti di dunia orang boleh cam kita, di akhirat pun juga mereka boleh cam kita juga. Hari akhirat orang cahaya semuanya. Kita sini saja ada lampu nih cahaya nih. Melayu. Oke, ikut. Kita nakkan sembahyang yang sempurna. Sapu kepala, ikut bukan ikut budaya. Tapi kita sebagai dambaan mahabbah, sebagai tanda hormat dan takzim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita berwudu seperti itu, kita sapu ke seluruh rambut kita, pahalanya, kesannya sejuk, bening, tidak akan ada pikiran-pikiran yang mencarut, tidak akan ada pikiran-pikiran yang tidak keru-keruan, tidak akan ada rencana cadangan. Kenapa? Isyarat menyapu kepala itu agar tersapu semua benda-benda kotor, benda-benda busuk daripada otak dan juga daripada pikiran kita. 3 kali. Sapu kedua belah telinga, luar dan dalam, ibu jari untuk keluarnya, sementara dengan 2 jari telunjuk untuk kona-kona yang ada di dalam. Seperti itu, selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaki kanan basuh. Kalau boleh daripada ujung jari sampai ke pertengahan petis. Kalau dekat-dekat lutut lebih elok. Dan menyelat-lati daripada bawah kanan dengan menggunakan tangan kelingking, jari kelingking. Dari kelingking sebelah kanan sampai kepada kelingking yang sebelah kiri. Kita menyelat-latinya daripada bawah. Sebab khawatir gara-gara tumit sembahyang tidak sah. Tumit khawatir juga gara-gara kena dengan bagian bawah daripada kaki. Akhirnya air tidak meresap menyebabkan dengan wudhu kita tidak sah wudhunya. Secara otomatis sembahyangnya pun juga tidak sah. Kenapa jadi tidak sah? Sebab wudhu adalah merupakan salah satu daripada persyaratannya. Selesai wudhu doa. Jangan tidak berdoa tapi jangan ditandas. Nanti yang iskal, yang tidak jelas tanyakan. Mungkin petang, mungkin juga malam. Petang maksud saya lepas makan siang, lepas sembahyang tengah hari. Jadi doa, bacaan doanya pendek saja, tak payah yang panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nabi kita bersabda, orang yang membaca doa selepas wudu dengan doa yang semacam itu,
Futihat lahu abwabul jannati samaniya, hari kiamat nanti akan dibukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8 dan dipersilakan masuk daripada pintu gerbang yang mana saja. Senang, semua pintu gerbang tol itu terbuka. Masya Allah, tabarakallah. Nak masuk tol sanakah? Hasigunya terbuka, semateknya terbuka, yang menua juga terbuka, tambah nilai juga terbuka, semuanya terbuka. Senang kita masuk daripada pintu gerbang mana saja. Begitu perumpamaan daripada hadis. Selesai semuanya, baru kita sembahyang. Tadi pakaian yang rapi, yang kemas, jangan, bukan tidak boleh. Kita tidak bijak. Kalau pada waktu kita menamu, katakan saja, kita tidak berbicara tentang halal dan haram. Kalau abang pergi makan, terserah 3 rasa, atau kari kambing 40 hari keluang, atau sop meletup. Ada sebelah gombak sini, sop meletup. Tapi kita makan sekali dengan tunangan kita. Agak-agaknya, apakah kita akan memakai kain pinjaman? Atau dengan kita pilih kain atau pilih baju jubah yang kemas rapi, yang cantik, elok, bagus, yang sesuai dengan kita untuk menjadi calon suaminya, dia juga seperti itu. Takkan kita guna, ya Allah, pada waktu kita jalan pergi ke mall dengan calon istri, bukan istri lagi, calon istri, atau masih bertunangan dan belum jelas lagi statusnya seperti apa. Ini tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya. Takkan dengan kita pakai sarung orang lain. Abang, sarung siapa? Pinjaman. Malu kita. Ini reality yang berlaku pada waktu kita singgah di R&R, kita pakai kain yang ada di situ. Di R&R itu bukan najis. Saya tidak katakan najis. Abang pernah tengok orang lepaskan sepeda pada waktu di R&R? Jangan tengoklah, tapi tertengoklah. Lepaskan sepeda situ. Terus celana panjang jeans tadi itu juga dilepaskan, diambil kain yang ada di situ. Jadi kain yang dipakai, bahasa saya sarung yang dipakai oleh orang yang sumbang di R&R tadi itu sudah dalam berapa belas ribu yang menggilirkan. Bukan 10, ramai, banyak. Sehingga pasang telkong musliman macam itu juga. Kita tak tegama untuk menamu atau untuk berjumpa dengan sesiapapun yang kita segani dengan memakai todong. Lenopa. Farida, Arnia, atau Rini, Arya. Hah? Arina. Hah? Aryani, lebih kurang lah bunyinya. Ayo, pilih. Takkan ngadap Allah, ya Allah lusuhnya. Itu dengan tai lalat kayak yang ada binti-binti itu. Sudah baunya bau masam, kita pun heran. Kenapa? Begitu pasang sudah bersin. Alhamdulillah. Iyalah, itu telkong itu sebab 13 tahun tidak pernah dibasuh. Itu yang kita pakai di hadapan Allah. Itu yang saya katakan tidak ada kebijakan. Ketidakadilan kita dalam menyembah Allah, kita pakai kain-kain di R&R. Musliman pakai telkong yang ada di situ. Apa masalahnya kalau kita bawa daripada rumah ke Mas Rapi? Permasalahan yang timbul juga kadang-kadang bersihkan. Karena orang banyak pakai ini bekas orang nih. Semuanya lepas sepeda. Lepas sepeda tersentuh hak orang itulah. Takkan kita pakai yang sudah tersentuh dengan hak orang. Orang juga tak ada pakai yang tersentuh dengan haknya kita. Paham kan haknya kita itu apa? Jadi kata mereka wanita sopan langsung, astagfirullahaladzim. Kain berlombak di rumah, banyaknya kain. Gajah duduk, gajah berbaring, gajah tersenyum dan juga gajah berdiri. Itu jenama gajah-gajah itu banyak jenis, banyak model. Takkan dengan kita pinjaman. Oke, pilih sembahyang, ada pakaian dengan sempurna, takbir. Waktu kita sudah pelajak 5 menit terakhir, takbir. Niat. Kalau was-was, cukup niat dalam hati. Kalau tak was-was, elok kita talafuzkan supaya jangan sampai nanti begaduh lagi. Jangan begaduh, apa masalah niat saja, takkan PSD, hanya niat yang dipersoalkan. Masalah kunut, masalah tahlil mau sampai bila? Maulid. Tawasul. Sampai seumur hidup. Berarti itu bukan PSD gelaran, PSD apa tadi? Perangai, hasud, dengki. Itu yang tersemat.
Apa masalah? Ulama-ulama besar yang mengatakan sunat talafus elok dilapaskan. Awak tak nak tak kesah. Tapi jangan beli orang. Jangan sesatkan orang-orang. Kita lapang dada. Apalagi kalau kita dius ini. Terserah di masjid mau macam mana. Nak angkat dada, nak santai, nak bergerak. Tahiyat. Asyhadu la ilaha illallah. Kita nak keliling dulu. Asyhadu la ilaha illallah. Buat saja yang semacam itu. Kalau memang Anda merasa betul. Tapi jangan mempelit dan juga jangan menyalahkan orang lain. Takbir. Usaha pada waktu kita takbir. Telapak tangan kita berbetulan dengan bahu. Jari tangan kita berbetulan dengan telinga. Kemudian dengan ibu jari berbetulan dengan kuping. Itu bahasa di sini. Arab sebut sahma. Allah. Ini. Bahu. Nih. Bukan disentuh. Kalau sentuh tak ada masalah. Tadi tidak mesti disentuh. Jadi tangan lainnya berbetulan ke arah kiblat. Lengkung. Lengkung. Jangan tegang. Ini bukan karate. Jangan tegang. Allah. Lengkung. Lengkung. Allah. Lengkung. Menghadap ke arah kiblat. Renggang. Jari tangan renggang. Tapi tidak mesti diukur-ukur. Nanti was-was pula. Allahu Akbar. Enggak, rasa-rasa udah oke. Allah. Niat tadi itu dalam hati sengaja aku sembahyang fardu 4 rakaat imaman makmuman lillahi taala. Allah. Itu yang was-was itu di situ munculnya. Dalam hati sengaja aku melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi taala. La, tangan dah di sini. Jadi kadang-kadang waktu mau tahbid itu Allah, niat dalam hati masih panjang lagi. Maka tangan pun brown dulu kemana-mana untuk menghadirkan. Jadi setelah sampai butuh langsung habis, niat sudah hampir habis. Akhirnya tangan terpasang mendaratnya mendadak. Allahu Akbar. Slow, pelan. Kalau tak boleh macam tadi, niat kasat arat ta'yin, itu bahasa hukum. Sengaja kau melaksanakan sembahyang fardu zuhur, itu 3 tuh kena ada dalam niat. Allahu Akbar. Slow saja. Letakkan di mana? Di bawah dada dan data daripada pusat. Boleh, ada dalil dan juga ada takwil. Mau letakkan di dada macam ini pun juga ada dalil. Dalilnya sahih. Letak bawah pusat juga boleh. Lurus macam ini pun juga irsal pun juga ada mazhabnya seperti mazhab Malikiyah menurut riwayat. Yang tidak diriwayat di bawah daripada perut atau tado. Bawah pusat oke, Pak. Jangan ke bawah daripada pusat. Berbahaya. Allah. Jangan turun. Ada sebagian riwayat Allah baru naik. Tidak, daripada takbir langsung ke dada. Allahu Akbar. Terserah. Ada yang mengatakan 3 rata, 2 di penggelangan diikat. Ada pendapat mengatakan kelima-limanya diikatkan, tapi tetap sasarannya penggelangan. Bukan siku, bukan lengan. Allahu Akbar, enggak. Apalagi Allahu Akbar, siku, enggak. Allahu Akbar, mengelamun. Orang sembahyang kadang-kadang, sembahyang itu jadi mangsa. Ikut passion masing-masing, ikut kesukaan dia. Ada yang sembahyang, mau solo sorban saja. Ente tengok aja, yang live tuh dari Mekah sekalipun. Kan ada yang tajamnya di sorban perasaan enggak? Nah, itu diturunkan. Jadi membuat kita jadi tidak khusyuk. Makanya sampai sekarang saya rasa saya belum pernah lagi gunakan mikrofon yang bergantung ke telinga tuh. Itu susah, sujud susah tuh. Kita kena ijaz dulu. Kalau tak ada itu disuap. Nampak seperti pilot ya. Ya. 70 Lion Air, 70 Lion Air. Jadi jawab daripada menara 780 silakan untuk take up, silakan untuk mendarat atau seperti apa. Masa kita sembahyang nampak seperti pilot ya? Itu perasaan saya lah, antum pakai saja kalau nak pakai, tapi lebih elok yang bergantung di sini. Kan ada sekarang dunia canggih.
Kita harapkan kalau saatnya tidak ada sembarang benda di hadapan kita, tapi suara kita boleh keluar. Nah, coba tolong carikan teknologi canggih yang semacam itu. Tak mesti harus smart di sini nih. Ada yang dimasukkan di sini kan smart. Ditekan di sini, tekan itu mesti buat kita jadi tidak khusyuk. Sujud kita kena ijaz, tak boleh sembarangan itu tadi. Sujud pasal kita angkat sikit sujud. Kenapa? Sebab ada benda di sini nih, ada benda di depan mulut. Membuat kita jadi kurang nyaman, membuat semen kita jadi terganggu. Waktu kita sudah habis. Allahu Akbar, takbir dulu. Allahu Akbar. Tangan, diri sekali. Tangan, terserah. Semuanya boleh. Nah, yang serong ke kiri itu dari mana pengambilannya? Itu tidak ada dalil, hanya pandangan oleh sebagian daripada ulama sobe. Katanya karena hati itu di sebelah kiri, maka kita ngiringkan. Maka kelihatan orang sebelah tangan lebih banyak ke sebelah kiri. Tapi yang daripada hadis tegak, rata, kemas. Lebih ke kanan tidak, lebih ke kiri pun juga tidak. Takbir, baca wajah istiftah sudah hafal. Baca Fatihah insya Allah sudah hafal. Tapi yang penting diperhatikan makhrajnya, bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mim, jangan hen. Bismillahirrahmanirrahim. Itu non. Ujungnya bukan nun, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Mulut tutup. Maliki yaumiddin. Mulut terbuka. Iyaka iya. Jangan iyaka. Kalau iyaka, cahayalah yang kami sembah itu boleh membawa kepada syirik. Iya pakai tasdid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Non. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Situ selalu non. Banyak imam-imam kita baca non. Tidak sah Fatihahnya. Batal sembahyangnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aminkan bacaan kita sendiri. Aminkan juga bersama imam. Sebab malaikat sedang bersama mengaminkan bacaan kita. Jadi selepas kita baca Fatihah, kalau kita jadi imam, senyap dulu. Jangan langsung disambung dengan surah. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan orang tua tak pernah mengaji. Ketahuan kita tuh tidak paham hukum hakam tentang sembahyang. Kenapa? Sebab Fatihah bersambung dengan surah. Kecuali kalau kita sendirian. Sendirian tidak ada masalah. Sekarang pada masa kita senyap, untuk bagi peluang makmum membaca Fatihah di belakang kita berehat dalam 30 menit. Insyaallah masuk kembali tepat waktu. Tadi minta maaf. Saya memang dengan kawan sengaja nak berlambat, takut kalau memang belum terkumpul lagi. Sebab biasanya kalau kita orang Melayu kita guna jam getah, jam karet. 9 artinya 9 suku. Seperti itu tadi. Jadi kami pun berlambat-lambat turun kemari. Jadi minta maaf kalau terlambat tadi itu. Insya Allah kita akan masuk kembali sini pada pukul 11 sesuku. Untuk pusingan yang kedua saya akan peragakan teori sembahyang sampai salam. Kemudian berikutnya baru kita menadah kitab tentang tata cara sembahyang berjamaah. Jadi kita rehat total daripada selepas sembahyang asar sampai menjelang waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan rukhsah, mau SMS-an, Facebook, jawab WhatsApp, masuk grup, silahkan. Tandas, ya silahkan. Makan, minum, tidak, ngantuk, silahkan. Fadhal. Allah. Sedikit, kalau banyak tak boleh tak? Sedikit jaga sama.